Halo guys, hari ini gue mau ngebahas satu pemain yang diincar-incar oleh Arsenal, yaitu Benjamin Sesko. Pemain berasal dari Slovenia, berumur 21 tahun, kelihatannya menjanjikan sekali buat masa depannya Arsenal. Karena yang gue lihat ya, Arsenal pertama nyarinya itu striker yang fleksibel, bisa ngedribble, bisa bergerak ke sayap, bisa ngelingkap dengan pemain-pemain sekitar, yaitu Gabriel Jesus. Tapi setelah satu musim, Arsenal menemukan sebuah kerusakan di fungsinya Gabriel Jesus, mungkin bisa dibilang begitu. Karena Jesus ini ternyata agak sedikit mandul di depan gawang dan fisiknya juga masih kurang di dalam kotak penalti. Arsenal masih membutuhkan satu striker yang berbadan besar. Dan akhirnya mereka menemukan di Kai Havertz. Havertz bisa mencetak gol dan dia juga bisa menambahkan tenaga fisiknya. Tapi sayangnya, kemampuan ngedribblenya juga masih kurang dari Kai Havertz ini. Nah, disitulah Benjamin Sesko muncul buat Arsenal. Karena ini pemain adalah campurannya Gabriel Jesus dan Kai Havertz. Dia bisa menambahkan tenaga fisik, tapi dia juga memiliki kemampuan ngedribble. Ini adalah campuran kombinasi yang jarang ditemukan di striker manapun ya. Striker berbadan besar, tapi bisa ngedribble, bergerak ke sayap, dan juga punya skill untuk bisa melakukan one touch combination gitu ya dengan teman-temannya. Itulah keunggulannya Benjamin Sesko. Akhirnya itulah yang ditemukan oleh Arsenal. Dan ada beberapa orang itu yang juga membanding-bandingkan Haaland dengan Sesko. Karena dia itu juga jebolan RB Salzburg dan pindah ke Bundesliga. Dan sekarang setelah sukses ada kemungkinan pindah ke Liga Inggris sama-sama. Dan itulah mungkin alasannya kenapa Arsenal pengen beli Sesko. Ada beberapa sumber ya yang bilang si Sesko ini harganya 45 juta udah deal sama Arsenal. Tapi ada juga yang bilang karena formnya bagus ya, dalam 7 laga terakhir di Bundesliga dia sudah mencetak 7 gol. Nah, karena form yang bagus ini ada kemungkinan harga release clause ini akan naik jadi 65 juta. Dari 45 jadi 65 juta. Tapi belum ada konfirmasi, tapi bisa saja RB Leipzig mau nego, mau terima negonya Arsenal, harganya 45 juta, mungkin bisa dilepasin begitu. Dan itulah berita terakhir ya. Jadi kita langsung aja masuk ya, kenapa Arsenal sangat mengincar Benjamin Sesko. Karena Arsenal itu punya masalah di striker ya. Striker yang mandul. Pertama Gabriel Jesus. Dan yang kedua Kai Havertz di awal-awal musim juga agak sedikit mandul. Begitu. Jadi masih ada keraguan dengan Kai Havertz walaupun kemarin itu mainnya cukup bagus. Tapi si Sesko ini ya, dia conversion rate ya atau penyelesaian terakhirnya itu sangat tinggi sekali. Itu bisa kita lihat ya. Kalau dibandingkan ya dengan pemain dengan conversion rate terbaik, yaitu adalah Serhou Guirassy di Bundesliga dengan 30,4%. Dan conversion rate ini sebelum kita lanjut sebetulnya itu adalah berapa gol dari berapa shot. Jadi menghitung efisiensinya striker. Dan Serhou Guirassy ini 30%. Sesko hanya 29%. Hanya kedua di belakang Guirassy ini. Jadi nilai yang sangat bagus dan pastinya nilai positif buat Arsenal. Karena Gabriel Jesus pastinya nggak sebagus ini. Dan juga ada dari XG ya. Kalau gue analisa dari statistiknya Sesko ini ya, gol-golnya tuh juga sangat bervariasi. Dia dari 14 gol yang dia cetak di Bundesliga, dia cetak 6 dengan kaki kanannya, 3 dari kaki kirinya, 5 dari kepalanya. Jadi variasi. Mau dari kepala sampai kaki kanan, kaki kiri, apa aja. Pokoknya bagus nih striker. Menyala di semua bidang. Dan dari segi XG, overperformance, ya, yang dia terima, peluangnya itu 8,6 XG. Expected goals-nya segitu, 8,6. Dan yang dia cetak golnya yaitu 14. Jadi ada overperformance sebesar 5,4. Ini bisa mengartikan
walaupun dia mendapatkan peluang dengan kualitas yang biasa-biasa aja, dia masih bisa mencetak gol. Jadi itu mungkin tidak bisa dibilang serupa ya untuk Gabriel Jesus dan Kai Havertz. Dan juga dari segi permainannya, kalau gue lihat dari highlightsnya, ini pemain ya nggak cuma berbadan besar, tapi dia juga bisa ngedribble. Dia bisa bergerak ke sayap. Dan ini pastinya sangat cocok dengan gaya permainannya Arsenal ya, yang mengundang pemain-pemain sayap itu masuk ke area tengah. Begitu. Jadi kalau dia bergerak ke sayap kiri, pemain seperti Martinelli atau Trossard bisa mengisi posisi false nine sementara. Begitu. Atau dia mungkin bisa bergerak ke sayap kanan, Saka mungkin bisa masuk ke area tengah. Dan juga ini salah satu kunci pembeliannya si Arsenal ini, kalau gue bilang. Karena salah satu kemampuan terbesar Arsenal musim lalu itu adalah dari bola-bola mati. Nah, umpan-umpannya ini akurat banget. Dari Declan Rice dan Bukayo Saka, asisnya itu udah berapa banyak. Ya kan? Dan juga ada Odegaard. Nah, ada satu pemain ya, berbadan besar yang bisa melakukan heading-heading dengan pemain setinggi Sesko ini pastinya seperti senjata besar ya. Bayangin aja kalau lagi corner kick ya, dengan taktik-taktik cornernya Arsenal, ada Gabriel, ada William Saliba, terus ditambah juga ada Sesko sekarang. Ini pastinya akan sangat menakutkan dan ini mungkin bisa mengubah cara berpikir tim-tim Premier League. Karena mereka sekarang udah merasa kalau set piece itu adalah senjata mematikannya Arsenal. Dan mungkin ada ya waktu dan energi yang terbuang untuk fokus untuk bagaimana menangani kemampuan terbesarnya Arsenal ini. Begitu. Dan ini pastinya akan merusak fokusnya tim-tim lawan. Begitu. Jadi ada nilai-nilai positif yang bisa diambil oleh Arsenal ya, dengan pembeliannya Sesko ini. Kalau gue bilang memang pembelian yang sangat bagus ya. Gak bisa diragukan lagi sih. Selama ini pembeliannya Arsenal itu selalu bagus ya. Di bawah Edu dan Mikel Arteta. Dari Zinchenko, Gabriel Jesus. Ya, di musim pertamanya lebih tepatnya. Terus juga ada Kai Havertz yang semakin nyala. Terus ada Benjamin Sesko. Susah diragukan sih kemampuan scoutingnya orang-orang belakang Arsenal ini. Dan umurnya juga masih muda, 21, masih bisa berkembang. Dan kalau gue lihat ya, Bundesliga itu memang tempat yang paling cocok ya buat berkembang. Gitu. Dan udah bisa kelihatan gitu, skill-skillnya si Sesko ini gimana. Bisa nahan bola, punya tenaga fisik, bisa header, bisa kaki kanan, bisa kaki kiri, bisa ngelingkap juga, one touch, passing, terus juga bisa ngedribble ke area sayap. Ini pemain mungkin bisa dibilang salah satu striker terlengkap ya, kalau udah mencapai ke puncak karirnya. Begitu. Malah gue bilang sekarang ini Haaland yang paling mirip secara profil. Tapi karena gaya permainannya Manchester City ya, Haaland itu lebih sering bertengger di posisi striker. Jarang melakukan dribble-dribble. Sebetulnya Haaland itu buat dribble dan ngelingkap sebetulnya oke. Mulai kelihatan begitu. Tapi karena taktiknya Pep Guardiola, si Haaland ini disuruh untuk bertengger aja di depan. Tapi kalau gue bilang ya, dengan gaya permainan Arsenal ini lebih bebas. Dia lebih bebas bergerak di posisi 9, tapi dia juga bisa ke sayap kiri atau sayap ke kanan. Dan pastinya Arsenal itu memang berpikir taktik itu secara kolektif. Kalau Man City terakhir-terakhir ini lebih berpikir lebih direct. Jadi walaupun ya si Sesko ini sama Haaland itu ada beberapa kesamaan, tapi cara penggunaannya mungkin berbeda sedikit. Jadi kira-kira begitulah analisanya Sesko. Kalau kalian enjoy, seperti biasa, jangan ragu-ragu langsung klik like dan subscribe. Oke, kasih pendapat kalian buat kalian para penggemar Arsenal. Apakah kalian senang dengan Sesko? Atau apakah kalian ada beberapa keraguan mengenai striker ini? Langsung aja kasih komen di bawah. Nanti gue bakal ulas satu persatu. Oke, jadi sampai di sini aja video hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di video selanjutnya.